Medical check-up bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan pelamar secara keseluruhan. Prosedur dari medical check-up meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital, dan pemeriksaan laboratorium. Terkadang, medical check-up mencakup juga pemeriksaan ronsen dan buta warna. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang tips lolos medical check-up. Mari kita melihat lebih detail prosedur-prosedur dari medical check-up. A. Pemeriksaan riwayat kesehatan. Pemeriksaan ini merupakan tahap paling awal dari proses medical check-up. Pada tahap ini, dokter akan bertanya beberapa hal kepada Sobat Dian Malik seperti 1. Keluhan kesehatan yang mungkin Sobat Dian Malik alami. 2. Riwayat kesehatan Sobat Dian Malik, termasuk gangguan kesehatan yang baru-baru ini diderita atau pada masa lampau. 3. Riwayat operasi yang pernah Sobat Dian Malik jalani. 4. Obat-obatan yang sedang dikonsumsi. 5. Alergi terhadap makanan atau obat tertentu. 6. Riwayat kesehatan keluarga. 7. Gaya hidup yang Sobat Dian Malik jalani saat ini. B. Pemeriksaan tanda vital. Beberapa tanda vital yang diperiksa dokter pada tahap ini adalah 1. Frekuensi denyut jantung. Denyut jantung normal adalah 60-100 kali per menit. 2. Frekuensi pernafasan. Pernafasan normal berkisar 12-20 kali per menit. 3. Suhu tubuh. Rata-rata suhu tubuh normal adalah 36-37 derajat Celcius. 4. Tekanan darah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa apakah Sobat Dian Malik menderita tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah tinggi istilahnya hipertensi, tekanan darah rendah hipotensi. Tekanan darah yang normal adalah 90/60 mm air raksa hingga 120/80 mm air raksa. C. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik diawali dengan ditimbangnya berat badan dan diukurnya tinggi badan Sobat Dian Malik. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bagian tubuh antara lain. 1. Pemeriksaan kepala dan leher. Sobat Dian Malik diminta untuk membuka mulut lebar-lebar supaya dokter dapat memeriksa kondisi tenggorokan dan amandel. Kondisi gigi, gusi, telinga, hidung, mata, kelenjar getah bening, kelenjar tiroid juga akan diperiksa. 2. Pemeriksaan paru-paru, jantung, dan perut. Menggunakan stetoskop, dokter memeriksa kondisi paru-paru, jantung, perut. Dokter akan mencoba mendeteksi suara abnormal yang mungkin terjadi di paru-paru, kemudian memeriksa keteraturan detak jantung atau ketidakteraturan yang menunjukkan adanya gangguan jantung. Kemudian perut Sobat Dian Malik akan ditekan untuk mengetahui ukuran hati dan keberadaan cairan perut. Bunyi usus dalam perut Sobat Dian Malik akan didengarkan dengan stetoskop. 3. Pemeriksaan kulit dan kuku. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya gangguan pada kulit dan kuku. 4. Pemeriksaan saraf. Tujuan dari pemeriksaan saraf ini adalah untuk mengukur kekuatan otot, refleks tubuh, serta keseimbangan yang mungkin terganggu. D. Pemeriksaan penunjang. Guna mencapai hasil yang lebih akurat,
ada beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu 1. Pemeriksaan laboratorium. Dalam pemeriksaan ini dilakukan pengambilan sampel darah, urin, atau tinja. Sampel ini kemudian akan dinilai berdasarkan penampilan fisiknya, zat kimia yang terkandung, dan meneliti secara mikroskopik dengan bantuan mikroskop. Berikut ini adalah penjelasannya. Tes darah. Tes darah dilakukan dengan menghitung jumlah sel darah, zat kimia, penanda fungsi organ, gula darah, kolesterol, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Kemudian ada tes urin, urinalisis. Tes urin ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan saluran kemih. Tes urin juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit lain seperti diabetes. Kemudian tes tinja. Tes tinja atau feses ini akan membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit seperti gastroenteritis dan radang usus. Dalam tinja terkandung bakteri dan zat lain yang ada dalam sistem pencernaan. Dokter akan melakukan analisis kadar zat dan bakteri dalam tinja. Kemudian fotoronsen dan USG. Fotoronsen dan USG dapat menghasilkan gambar bagian dalam tubuh secara detail. Hasil ronsen dapat menunjukkan dengan jelas kondisi tulang dan sendi, serta menunjukkan gambaran umum kondisi jantung, paru-paru, dan usus. Sedangkan USG biasanya dilakukan untuk melihat kondisi organ lebih detail, seperti hati, ginjal, pankreas, usus, dan kandung kemih. USG dapat mendeteksi infeksi atau peradangan yang mungkin terjadi pada organ tubuh. Berikutnya, elektrokardiografi, EKG. Pemeriksaan EKG dilakukan untuk melihat aktivitas listrik pada jantung dan mendeteksi gangguan jantung. Dokter akan menempelkan setidaknya 10 elektroda di bagian dada, lengan, tungkai Sobat Dian Malik. Selama pemeriksaan, Sobat Dian Malik dibaringkan di atas meja, sementara mesin EKG akan merekam aktivitas jantung Sobat Dian Malik. EKG terkadang juga dilakukan ketika Sobat Dian Malik melakukan aktivitas seperti berjalan atau berlari pada treadmill. Berikutnya, spirometri. Spirometri adalah tes untuk memeriksa fungsi paru menggunakan alat spirometer. Alat ini akan mencatat jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan, serta mengukur kecepatan nafas Sobat Dian Malik. Spirometri dapat mendeteksi kondisi seperti asma, COPD, penyakit paru restriktif, misalnya fibrosis paru interstisial. Kemudian, tes buta warna. Metode Ishihara adalah jenis buta warna yang paling umum digunakan. Pada metode ini, Sobat Dian Malik akan diminta untuk menyebutkan angka berwarna yang disisipkan di antara titik-titik warna. Jika Sobat Dian Malik salah melihat, kesulitan, atau tidak dapat melihat angka tersebut, ada kemungkinan Sobat Dian Malik menderita buta warna. Selanjutnya, tes audiometri. Bagi Sobat Dian Malik yang akan ditempatkan pada posisi yang membutuhkan ketajaman pendengaran, misalnya sebagai staf quality control di perusahaan produsen seatbelt, dapat dilakukan pemeriksaan pendengaran, audiometri. Terjaminnya kesehatan karyawan dan didukung oleh kondisi lingkungan kerja yang aman, tidak hanya mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan, namun juga berpengaruh pada produktivitas dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, fit to work atau fit for the job. Sobat Dian Malik dinyatakan dalam keadaan sehat dan aman untuk melakukan pekerjaan. Berikutnya, fit with restriction. Sobat Dian Malik dinyatakan dalam keadaan sehat untuk melakukan pekerjaan, tetapi terdapat batasan-batasan dalam pekerjaan yang ditentukan perusahaan agar tidak mempengaruhi kesehatan. Berikutnya, temporary unfit.
Sobat Den Malik dinyatakan memiliki gangguan kesehatan yang beresiko mempengaruhi pekerjaan, namun masih dapat membaik bila ditangani. Selanjutnya, permanen unfit. Sobat Den Malik dinyatakan tidak dapat melakukan pekerjaan karena beresiko menimbulkan bahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi pekerja lain, produk, dan lingkungan kerja. Mendengar kriteria-kriteria tadi, maka penting sekali untuk menyiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, berikut ini adalah kiat-kiat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi medical check-up. 1. Cukup tidur. Tekanan darah yang normal adalah salah satu syarat yang harus Sobat Den Malik capai. Untuk menjaganya, Sobat Den Malik sebaiknya mencoba untuk rileks dan tidur yang cukup pada malam sebelumnya. Tidur yang cukup akan membantu merilekskan sistem saraf dan menurunkan level hormon stres. Karenanya, sistem saraf dari Sobat Den Malik akan tetap sehat dan tekanan darah pada batas normal. Kurang tidur pun dapat menyebabkan hasil pemeriksaan denyut jantung dan suhu tubuh menjadi kurang baik. Yang kedua, gunakan baju lengan pendek atau yang mudah digulung bagian lengannya. Untuk memudahkan pengambilan darah, gunakan baju lengan pendek. Bisa menggunakan baju lengan panjang yang cukup longgar dan mudah untuk digulung di bagian lengan. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Minumlah air putih yang cukup sebelum melakukan medical check-up. Hal ini akan membantu sebab tes darah dan tes urin merupakan dua aspek yang biasanya dilakukan. Asupan air yang cukup akan memudahkan laboran dalam mengambil sampel darah. Juga akan mempermudah pelamar dalam mengambil sampel urin di kamar kecil. 4. Lakukan olahraga yang ringan saja. Sobat Den Malik dianjurkan untuk menghindari olahraga yang berat sehari sebelum dan pada pagi hari medical check-up dilaksanakan. Olahraga yang berat dan menyita tenaga akan meningkatkan tekanan darah. Sobat Den Malik bisa melakukan olahraga ringan sebagai penggantinya. Jogging ataupun yoga yang sederhana dapat menjadi contoh alternatif. Kelima, hindari makanan yang berminyak dan asin. Kadar kolesterol dan tekanan darah dapat dipengaruhi oleh garam dan lemak. Untuk itu, usahakan untuk menghindari atau mengurangi makanan yang mengandung dua hal tersebut di atas, setidaknya dalam 3 hari sebelum medical check-up. Bisa menghindarinya selama seminggu akan lebih baik. Syukur-syukur jika kebiasaan sehat ini berlanjut, bahkan setelah medical check-up. 6. Berpuasa sebelum medical check-up. Pelamar disarankan untuk berpuasa minimal 12 jam sebelum tes. Jika akan dilakukan tes kadar gula darah pada medical check-up di keesokan hari. Puasa ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan meningkatnya kadar gula darah akibat makanan yang dikonsumsi. Oleh karenanya, berpuasa merupakan persiapan penting sebelum medical check-up. 7. Usahakan untuk medical check-up di pagi hari. Usahakan supaya medical check-up dilaksanakan di pagi hari. Hal ini akan memberi Sobat Den Malik kesempatan untuk melakukan puasa pada malam sebelumnya. Biasanya kita akan merasa lebih rileks di pagi hari ketimbang di siang hari. Dengan begitu, kondisi fisik Sobat Den Malik menjadi lebih optimal. 8. Pastikan kelengkapan berkas. Pastikan surat pengantar dari perusahaan, kartu asuransi maupun dokumen yang lain telah dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa. Jangan sampai tertinggal. Terlambat menyadarinya hingga menimbulkan kecemasan atau kemarahan dapat mempengaruhi kesehatan Sobat Den Malik. Jika Sobat Den Malik pernah atau sedang mengalami gangguan kesehatan, disarankan untuk membawa hasil pemeriksaan sebelumnya, seperti hasil pemeriksaan laboratorium atau foto ronsen.
9. Hindari rokok dan minuman berkafein. Kandungan kafein di dalam kopi menyebabkan detak jantung berdetak lebih cepat sehingga seringkali muncul keluhan dada berdebar yang tentunya akan meningkatkan tekanan darah. Begitu pula dengan rokok. Oleh karena itu, jika Sobat Den Malik terbiasa merokok atau meminum kopi di pagi hari, cobalah untuk menundanya hingga medical check-up selesai. Bila akhirnya setelah beberapa kali menjalani medical check-up di beberapa perusahaan, Sobat Den Malik dianggap gagal lolos terus-menerus karena menderita penyakit atau kekurangan bawaan, jangan berkecil hati. Tetaplah mencari lowongan kerja lainnya, karena ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan medical check-up. Masih ada perusahaan-perusahaan yang menerima ketidaksempurnaan dari kesehatan pelamarnya, selama kualifikasi lainnya terpenuhi dengan baik atau baik sekali. Nah, demikianlah pembahasan kali ini tentang tips lolos medical check-up. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you! Here is a chocolate chip cookie. It's full of empty calories and fat, but it's delicious. And here you have a piece of celery. It's low calorie and nutritious, but it tastes, well, like celery. If you're like most people, you know the celery is the healthier choice, but it can be tough to resist that cookie. Why is self-control difficult when it comes to food?